Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan man ufiya minal balaya wal asqam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Dul fadli wal in'am. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila daris salam. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dhawil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal mustami'unal kiram, jamaah salat Jum'ah as'adakumullah. Pertama dan yang paling utama, kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah merupakan satu anugerah yang telah diberikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itulah syukur merupakan perintah dari Allah kepada hambanya agar mengaku akan kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itulah dengan bersyukur maka akan merasakan kenikmatan yang lebih sempurna, akan memperbaiki dirinya dalam ibadah, dan akan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan larangan-larangan Allah dengan penuh kesabaran. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, agama Islam adalah agama yang sangat sempurna, dan ajaran-ajaran Islam sangatlah lengkap, sangat manusiawi, rasional, fleksibel, dan ajaran-ajarannya adalah berintegritas. Artinya kalau orang menjalankan ajaran-ajaran Islam maka akan menjadi manusia yang mulia, manusia yang sempurna, menjadi umat yang kafah. Oleh karena itulah nilai-nilai ajaran Islam adalah memuliakan kepada manusia dan kepada makhluk lainnya. Oleh karena itulah Islam sangat menegakkan kebenaran, Islam sangat menegakkan kejujuran, keadilan. Tetapi semua itu dilakukan dengan penuh bijaksana dan penuh nilai-nilai yang rahmat. Karena Islam tidak lepas dengan akhlakul karimah, berbuat baik kepada seluruh makhluk, terutama kepada sesama umat manusia, apalagi sesama umat Islam. Oleh karena itulah akhlak adalah sebagai zayyin, sebagai hiasan manusia yang akan menjadi kesempurnaan dalam diri manusia itu sendiri. Semuanya adalah bermuara kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai teladan yang sangat sempurna. Setiap
tingkah lakunya, ucapannya, perbuatannya, bahkan semua yang dilakukan Nabi Muhammad adalah merupakan keteladanan kita semua. Bahkan dalam diamnya beliau, ketika Nabi Muhammad berhubungan dengan sesama manusia, maka manusia yang lain akan merasakan kenikmatan berada di sanding Nabi Muhammad, akan merasakan tenang, tentram, damai, bahkan akan merasakan satu kenikmatan lahir dan batin apabila bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun kita sebagai umat Islam yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya meniru kepada beliau sedikit demi sedikit. Kita mengutamakan adalah akhlakul karimah dan ketentraman dalam lingkungannya. Dalam kehidupan kita hendaknya menyejukkan, menyenangkan, dan membawa manfaat kepada orang lain. Jangan sampai menyakiti kepada orang lain atau merugikan orang lain. Karena semua itu adalah merupakan contoh yang nyata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebagai uswatun hasanah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri toladan, lakum bagi kamu semua, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mendapatkan, yang mengharapkan rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan akan mengharapkan keselamatan akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka adalah selalu ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, perlu ditanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita mencontoh kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, dalam tingkah lakunya, dalam perbuatannya, bahkan dengan segala apapun amaliyah? Apakah kita mencontoh kepada Nabi Muhammad? Apakah kita menyontoh kepada orang lain yang buruk? Oleh karena itulah perlu dipertanyakan kepada diri kita masing-masing kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang nyata dalam menegakkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu dalam berada kemalasan. Kita malas, kita sungkan, bahkan tidak ingin untuk meningkatkan ilmu-ilmu kita. Kita jauh untuk memperoleh keilmuan Islam dalam memperkuat iman dan takwa. Tapi ini kita semua tahu, tetapi kesadaran kita tidak ada. Bahkan kita kadangkala diperbudak oleh hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita, sehingga kita meninggalkan perintah-perintah yang hak dalam menuntut ilmu, dalam bersolat berjamaah, bahkan dalam kita menegakkan solat yang sangat utama, umpamanya solat Jumat, kita kadangkala masih ras-rasan, masih malas-malasan. Oleh karena itulah kita perlu ditanyakan pada dirinya sendiri, pantaskah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah,
Di dalam kehidupan yang nyata sekarang ini, yang banyak hal-hal yang buruk, baik dalam medsos maupun dalam tingkah laku kita keseharian, maupun dalam pergaulan kita, maka yang ada adalah contoh teladan yang baik, sikap yang baik, ucapan yang baik, niat yang baik, dan perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nyata bahwa Islam adalah agama yang sangat sempurna, dan umat Islam yang menjalankan nilai-nilai ajaran Islam menjadi umat yang sangat sempurna, yang sangat menyejukkan dan menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena keadaan sekarang memang berat menegakkan ajaran-ajaran Islam, menegakkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, beliau juga sudah memberikan satu peringatan agar kita adalah lebih mengutamakan sunnah-sunnahnya dalam menegakkannya. Orang yang mampu menegakkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sekarang ini di zaman akhir, maka pahalanya sangat besar sekali. Sebagaimana beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin." Yang artinya man tamassaka bi sunnati, barang siapa yang berpegang teguh, yang menjalankan sunnah-sunnahku di zaman sekarang ini, ingda fasadi ummati, ketika zaman umatku sudah rusak, falahu ajru mi'ati syahidin, maka orang tersebut yang mampu menjalankan nilai-nilai sunnah Nabi Muhammad di zaman akhir mendapatkan pahala 100 orang yang berjuang mati syahid. Inilah nilai yang sangat agung yang diberikan Nabi Muhammad kepada umat yang terakhir ini di zaman akhir ini. Oleh karena itulah mari kita perlu menyadarkan diri, memperbaiki diri untuk menegakkan nilai-nilai ajaran Islam dan mengikuti kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan memberikan rahmat, kedamaian, dan akan memberikan hikmah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.